Untuk beberapa menit ke depan saya akan menemani Anda dalam menyampaikan pelajaran tentang firman Tuhan, sekilas tentang orang muda. Saya tertarik untuk membagikan pelajaran ini oleh karena ini juga bisa menjadi pelajaran bagi saya hidup sebagai orang muda. Oke, baik, judul yang saya ambil pada saat ini adalah orang muda sebagai penerus suatu generasi. Saya sangat senang dengan pernyataan dari Kartini yang pernah mengatakan hal seperti ini. Berikan kepada kami pendidikan, maka kami akan menjadi bangsa yang besar. Nah, kata kami di sini adalah kita sebagai orang muda. Berikan orang muda pendidikan, maka mereka akan menjadi bangsa yang besar. Nah, timbul pertanyaan, pendidikan yang bagaimana? Tentunya pendidikan yang membangun sifat, karakter, tabiat orang muda untuk menjadi lebih baik, berguna bagi kehidupan keluarga, masyarakat, dan juga berguna bagi pelayanan pekerjaan Tuhan. Coba Anda bayangkan, bagaimana jadinya suatu negara tanpa ada orang muda? Atau bagaimana jadinya satu negara jika orang muda di dalamnya memiliki moral yang rusak? Kita tahu bahwa nantinya negara ini tidak akan berkembang ataupun maju. Nah, untuk itu, sebagai orang muda, penerus suatu generasi, tulang punggung gereja, apa yang harus kita buat? Apa yang harus kita lakukan agar kita menjadi pribadi-pribadi yang berguna, pribadi-pribadi yang cerdas, tangkas, terampil? Kita tahu bersama bahwa masa muda adalah masa yang sangat labil, mudah dipengaruhi oleh banyak faktor, baik faktor positif maupun faktor negatif. Namun biasanya sangat disayangkan, faktor negatiflah yang paling banyak diserap oleh kawan-kawan kita orang muda lainnya. Nah, ini bisa kita lihat di berbagai media, baik media cetak maupun media elektronik. Tingkah laku mereka sangat tidak terpuji. Ada yang hamil di luar nikah, ada yang suka mabuk-mabukan, pecandu narkoba, dan juga tindakan anarkis serta kejahatan yang lainnya. Nah, ini sangat menggelisahkan masyarakat di sekitar lingkungan dari orang-orang muda seperti ini. Nah, kita yang mengaku sebagai generasi penerus tentu sangat menyesal atas perbuatan mereka ini. Jangan sampai tindakan segelintir mereka itu merusak kalangan orang muda yang mempunyai sifat, karakter, tabiat yang baik. Nah, sekarang apa yang harus kita buat? Apa yang harus kita lakukan agar kita sebagai generasi muda ini tidak lagi dianggap sebagai sampah masyarakat? Pemazmur di dalam Mazmur 119, jika Anda mempunyai Alkitab, mari kita buka bersama-sama di dalam Mazmur 119 ayatnya yang ke-9. Mazmur 119 ayatnya yang ke-9. Di sana dikatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan apa kita mempertahankan? Atau bagaimana cara kita memperoleh tabiat, sifat, karakter yang baik itu, dan juga mempertahankan akan kelakuan kita yang bersih? Di sini pemazmur memberikan jawaban, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dalam Alkitab ini ada begitu banyak wejangan-wejangan yang baik,
Ada begitu banyak nasihat agar kita boleh memperolehnya. Kita harus membaca, bukan hanya membaca. Kita harus menjadi pelaku. Jangan hanya mendengar firman, tetapi harus menjadi pelaku. Terapkan setiap perkataan wejangan nasihat Alkitab itu dalam kehidupan kita sebagai orang muda. Firman itu adalah terang yang menuntun akan setiap perjalanan umat Kristen pada jalan kebenaran. Coba Anda pikirkan, bagaimana jadinya kalau dalam kehidupan kita tidak ada terang? Yang ada hanyalah gelap. Saudara, saya yakin kita tidak akan hidup dalam kegelapan itu. Dalam ayatnya yang ke 105 pasal yang sama, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kita tahu bersama bahwa pelita adalah satu benda yang dapat menghasilkan cahaya. Nah, coba Anda bayangkan lagi, bagaimana jadinya seseorang jika ia mau ke satu tempat, namun situasi suasana yang ada pada saat itu gelap, tidak ada terang. Kita tahu bahwa orang ini tidak akan sampai, oleh karena bisa jadi kakinya terantuk ataupun jatuh. Demikian juga dengan perjalanan setiap orang Kristen, apalagi kita orang muda. Saudara, pengaruh lingkungan, sahabat-sahabat itu besar dalam kehidupan kita. Namun bagaimana kita mempertahankan akan iman yang kita miliki? Kita mempertahankan akan sifat yang baik, karakter yang baik, moral yang baik. Firman Tuhan jelas bagi kita pada saat ini adalah menjaga sesuai dengan firman-Mu. Nah, di dalam 2 Timotius 3 ayat 16, di sana dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Sudah sangat jelas bagaimana kita mempertahankan kelakuannya yang bersih, kelakuan bersih, menjaga sesuai dengan firman. Karena firman ini bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Teman-teman, orang-orang muda, selagi kita muda, perhatikan tingkah laku kita, evaluasi diri, lihat tingkah laku kita, kehidupan kita yang ada di belakang. Kalau kita belum hidup sesuai dengan firman Tuhan, mulai saat ini saya menantang Anda untuk datang berserah diri kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan akan mengubah hidup Anda. Ingat, satu statement yang saya sangat suka adalah, pemuda itu kekuatan hari ini, pemimpin di hari esok. Anda akan menjadi pemimpin-pemimpin yang berguna, memiliki sifat karakter tabiat yang baik. Anda akan menjadi pribadi-pribadi yang berguna, cerdas, tangkas, terampil jika Anda mempraktekkan akan firman Tuhan dalam kehidupan Anda. Utamakan selalu Tuhan dalam hidup Anda, utamakan selalu doa dan membaca firman Tuhan. Biarlah dengan renungan yang singkat ini boleh menjadi bekal dalam kehidupan kerohanian kita sebagai orang-orang muda. Harapan dan doa kiranya Tuhan selalu memberkati.